Dukun Wuxin memulai eksorsisme. Dia mengusapkan ke matanya. Aneh. Mengapa begitu bersih? Dia nggak melihat roh jahat dalam rumah. Wuxin terus masuk ke dalam. Ketika dia sampai di pintu, dia berhenti. Dia mendorong pintu ke dalam. Dia hanya melihat cahaya hijau di kepala putra Panglima tertinggi. Yakin terkena sihir hitam. Wuxin menggigit jarinya. Lalu mengambil darahnya dan oleskan pada dahi bocah itu. Bocah itu benar-benar bangun. Aku lapar. Panglima tertinggi melihat bahwa Wuxin juga punya kemampuan. Jadi ia buru-buru mengundang Wuxin ke ruang baca. Wuxin melihat semua orang yang meninggalkan. Kemudian segera ungkapkan sifat aslinya. Bahkan mengambil beberapa permen dan memasukkannya ke dalam dadanya. Tepat waktu ini, Panglima tertinggi telah tiba. Wuxin segera mengembalikan penampilan dukun. Panglima tertinggi menyuruh semua orang untuk keluar. Ia punya sesuatu untuk menolong bantuan. Tak disangka, Wuxin yang berkata lebih dulu. Panglima tertinggi baru-baru ini. Apakah Anda pernah membunuh seorang wanita? Ternyata, sebulan yang lalu, istri ke-12 Panglima tertinggi berzina. Dan tertangkap di tempat. Dalam kemarahannya, dia memukuli istrinya yang berzina. Lalu bungkus selimut. Kubur hidup-hidup. Apakah dikubur hidup-hidup nih? Kepribadianku telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Aku nggak suka. Menggunakan pisau. Tampaknya putranya telah terkena sihir hitam. Yakin ada hubungannya dengan kematian istri ke-12. Wuxin pikir masalah ini. Mungkin keterikatannya yang belum hilang. Besok membawa mayatnya untuk kremasi. Lalu berikan mantra padanya. Maka semuanya akan berakhir. Wuxin masih belum tahu. Masalah ini benar-benar di luar dugaannya. Besok, mayat istri ke-12 digali. Tak disangka, api baru saja berkobar. Jenazah dalam selimut telah bergerak. Tak mungkin dia masih hidup. Wanita di dalam selimut itu bergulir bolak-balik. Hal yang aneh adalah, orang di dalam selimut berubah menjadi istri ke-9. Panglima tertinggi segera menembaknya. Kemudian meminta bawahan untuk membawanya untuk menguburkan. Tidak ada gunanya menyelamatnya. Wuxin menduga. Mungkin identitas istri ke-12 benar-benar tidak sederhana. Para istri lain di kediaman Panglima tertinggi mungkin juga dalam bahaya. Karena untuk menghindari nasib buruk lebih lanjut, Wuxin memutuskan untuk berjaga-jaga di kediaman Panglima tertinggi malam ini. Panglima tertinggi memanggil pelayan dari istri ke-9 untuk bertanya. Lalu dia tahu. Ternyata, kemarin istri ke-9 keluar untuk bertemu seseorang. Panglima tertinggi merasa istrinya yang lain juga berzina. Wuxin karena ingin mencegah untuk pembunuhan itu terjadi. Jadi dia memberi setiap istri jimat. Tapi dia tidak menyangka. Orang yang ingin dibunuh iblis. Itulah wakil Panglima. Pria ini baru saja memegang kotak permen. Maka lampu di kamar tiba-tiba berkelip-kelip. Dia tidak bisa memegang kotak permen dengan kuat. Membuatnya tersebar di seluruh rumah. Dia buru-buru duduk untuk mengambilnya. Tepat waktu ini, ada lengan perlahan menyembul dari kegelapan. Merasa tidak aman, dia segera ingin melarikan diri. Tapi sekarang sudah terlambat. Konon, pada masa kekacauan di Republik Tiongkok, punya biksu. Dia tidak bernafas. Juga tak ada jantung. Tapi selama ia memegang tongkat Hakhara itu dengan kuat, maka ia bisa hidup seperti orang biasa. Selain itu, ia bisa keabadian. Dia adalah pengusir setan yang dipilih oleh Tuhan. Dukun Wuxin. Pada hari itu, gadis iblis muncul untuk menyebabkan kekacauan. Itu menyentuh bahunya. Bukan kamu telah bilang, aku suka kamu. Ambillah keluar jantungmu. Untuk aku melihat ya. Dia tak bisa mengendalikan dirinya dan mengeluarkan pisau. Setelah itu, bersiaplah untuk menusuk dadanya. Ketika Wuxin mendengarnya, dia dengan cepat memimpin bawahan ke sana. Dia menggunakan darahnya untuk menghilangkan iblisnya dan melemparkannya ke gadis iblis. Melihatnya akan menempel pada gadis iblis. Kemudian dia tiba-tiba menghilang. Melihat wakil Panglima yang mati, Wuxin mulai menyelidiki. Menurut katakan istri-istri lain, jadi wakil Panglima sering
Memaksa mereka untuk melayaninya di malam hari. Apalagi, dia telah membunuh istri ke-12. Tepat waktu ini, ada kebisingan di luar kamar. Istri yang pertama mengejar putranya. Melihat ke arah bocah itu, ada cahaya hijau tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Sepertinya sesuatu akan terjadi. Tentu saja. Sampai mereka mengejar ke sana, istri pertama berlutut di tanah. Semangat panik banget. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Tepat setelah itu, dia mengeluarkan pistol dari pinggang panglima tertinggi. Dan tembak langsung ke kepala. Wu Xin dan Gu Xuanwu mengejar ke hutan. Dia melihat cahaya hijau di batang pohon. Wu Xin dengan kuat menembakkan satu tetes darah ke arahnya. Dan tentu saja, gadis iblis yang memeluk bocah itu muncul dalam wujud aslinya. Ternyata, ia adalah istri ke-12 yang meninggal. Panglima tertinggi memimpin tentara ke sana. Gadis iblis melihat panglima tertinggi. Maka memarahinya ialah pria yang kejam. Kau TDK setia. Ternyata dia awalnya adalah rubah iblis yang berkultivasi menjadi manusia. Telah menyelamatkan panglima tertinggi di hutan. Lalu ia sudah cintanya. Abaikan keberatan ras rubah iblis. Dan menikah dia. Menjadi istri ke-12 di kediaman panglima tertinggi. Tapi istri yang pertama menganggap istri ke-12 dimanjakan. Kemudian bekerja sama dengan wakil panglima dan istri ke-9. Memfitnah perzinahannya. Sebelumnya, wakil panglima ingin memperkosa istri ke-12. Tapi ditolak olehnya, jadi dia benar-benar membencinya. Sampai akhir, dia telah menyiksanya. Kemudian menguburnya hidup-hidup. Jadi istri ke-12 mencoba segalanya untuk membalaskan dendam mereka. Dan membunuh setiap orang. Panglima tertinggi setelah mendengarkannya. Dia sudah mengucapkan maaf dengannya. Dia memeluk putranya dari istri ke-12. Dia ingin memulai hidup baru dengan panglima tertinggi. Tapi pada waktu ini, panglima tertinggi tiba-tiba menarik pesona dari tubuhnya. Lalu tempelkan di wajahnya. Lalu minta Wu Xin untuk segera menghancurkan gadis iblis ini. Kau brengsek. Gadis iblis yang tahu dia telah ditipu maka sangat marah. Dia dengan panik menyerang semua orang. Wu Xin bergegas lari untuk berhenti. Mengambil darah dan mengoleskan di wajahnya. Gadis iblis dipukuli hingga kembali ke bentuk aslinya. Panglima tertinggi mau menembaknya. Tapi dicegah oleh Wu Xin. Wu Xin berkata sampai besok. Dia akan membuat mantra untuk berdoa memohon gadis iblis. Tapi Wu Xin tahu bahwa gadis iblis ini adalah iblis yang baik. Lalu memikirkan cara baginya untuk melarikan diri. Wu Xin memberi istrinya Nguyetna beberapa barang. Itu adalah jimat dan segenggam bulu rubah iblis. Suruh Nguyetna membawanya ke kuil Dewa Bumi. Dan memberikan kepada teman lama. Nguyetna menurut saran Wu Xin. Dia membakar jimat dalam pembakar dupa di depan kuil Dewa Bumi. Hanya melihat kelilingi mengeluarkan asap kuning. Akhirnya berubah menjadi gadis jelita mengenakan baju rubah. Dia merupakan ratu rubah iblis, Daibah. Di sisi Wu Xin, upacara requiem juga telah dimulai. Wu Xin membuat sinyal mata ke Gu Xuanwu. Dia datang ke sana. Bakar rubah iblis di kuburan. Panglima tertinggi ingin menggunakan emas untuk membalas budi kepada Wu Xin. Tapi Wu Xin berkata ia nggak menerima uang. Sudah bertahun-tahun, belum pernah bertemu. Seorang biksu tak butuh uang. Pada saat ini, Panglima terus-menerus memuji Wu Xin sebagai biksu yang hebat. Tapi ia tak tahu. Rubah iblis sejati telah perubahan menyelinap oleh Wu Xin. Dan berikan pada Daibah. Wu Xin menemukannya karena dia ingin memintanya untuk menyelamatkan istri ke-12. Daibah melihat istri yang ke-12 dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Jadi ia sangat marah. Memarahinya bodoh. Karena pria yang brengsek itu. Tapi pemborosan 100 tahun kultivasi. Kamu membuatku sangat malu. Masalah di kediaman Panglima tertinggi dianggap telah diselesaikan. Gu Xuanwu juga mengambil kesempatan ini untuk menyanjung Panglima tertinggi. Tapi mereka senang TDK lama. Kemudian masalah telah datang. NHKYLA menyuruh Trantu memberitahu Wu Xin. Jangan berpikir itu didasarkan pada Panglima tertinggi yang brengsek itu.
maka bisa melarikan diri selama sisa hidup. Masalah antara aku dan dia ini belum terpecahkan selesai.